Baik, Bu Lisa sepertinya udah ketawa, udah siap Bu? Ya. Bu Asni. Bu Asni ini menurut kita PPB atau PPT? Bu Asni ini pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap ini? Bertumbuh dia? Bertumbuh kata Bu Asni ya. Kenapa dibilang bertumbuh dia Bu Mas? Hah? Oh iya, sudah canggih digital. Enggak melon-melon lagi dia Bu, enggak melon-melon lagi dia kan? Disuruh kerja enggak ini? Baju itu katanya kan? Enggak. Atau kalau disuruh apa? Ayo Bapak Ibu, kelompok sampai udah siap? Hah? Yang nomor 2, bagaimana profil pola pikir dia sama? Apakah dia termasuk pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap? Guru-guru di SMPW ini termasuk udah banyak pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap? Atau masih ada nggak yang pola pikir tetap? Ada? Ada kira-kira? Hah? Udah? Iya, bisa gitu aja. Nomor 1 aku, nomor 2 aku, jadi cepat. Itulah. Aduh, gimana? Itulah namanya dibilang kelompok. Kerja nggak sendiri, kolaborasi. Yes, dan kita cepat pulang, cepat istirahat. Betul. Iya. Ini jam 3 katanya pulang. Ini pola pikir tetap ini. Apa? Yang mau tuh kan? Oke, yuk. Bu NP, kelompok apa tadi? Dihafal jangan duanya. Lingkungan belajar, biar kita sambil hafal. Lingkungan belajar, yuk lingkungan belajar udah. Ditempel tapi dibacakan dulu. Ke depan yuk, sambil menempel sambil dibacakan. Ayo Bapak Ibu, ayo. Yuk. Loh, bolehlah satu-satu biar cepat. Yuk, kelompok. Sepertinya kelompok gue ini pemenangnya ya. Iya kan? Kayaknya ini yang dapat hadiah nanti. Kayaknya asik kali. Kelompok gue ini kayak yang menang. Dari tadi jawabannya pun keren-keren ku tengok. Boleh Bu Era? Kasih mic-nya Bu Era dibacakannya. Salah Mem. Mem salah itu. Mem, gini aja, nyamping Mem. Oh, boleh pakai itu ya. Iya. Ada solusi. Kita kan pola pikir bertumbuh. Oke. Yuk, maju. Kesempatannya di sini saya ingin menjawab yaitu bagian nomor 2. Bagaimana profil pola berpikir dari sekolah atau kelas yang Anda pimpin, yaitu yang saya pilih adalah PPB. Alasannya kenapa? Karena saya mendengar deep learning ini, perubahan kurikulum ini, bukan perubahan kurikulum ya, pendekatan mendalam ya kan. Jadi saya sudah pesimis duluan, tetapi setelah saya mengikuti pelatihan ini saya bertambah optimis. Terima kasih. Betulnya tuh Mem? Oke, silakan buat Bu NP. Saya akan bacakan pertanyaan nomor 1. Anda termasuk guru di posisi PPB atau PPT? Berikan penjelasannya. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya itu akan berusaha menjadi seorang guru yang PPB. Ya, kenapa? Karena di dalam sebuah masalah itu ya, saya memandang tantangan itu merupakan sebuah peluang untuk saya, di mana saya akan bisa lebih dapat belajar untuk menghadapi sebuah tantangan, dan akan saya semakin menjadi guru yang lebih kreatif ya, guru yang semakin semakin edukatif, inovatif, cerdas, kepala itu. Terima kasih. Oke, Jangan pantang menyerah. Semangat. Iya, terima kasih. Bu MP, ya berarti Bu MP sudah pola pikir bertumbuh ya Bu MP ya? Sudah mulai. Oh, mulai bertunas. Berarti akan
Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang harus dilakukan bila mana hasil pemetaan pola pikir menunjukkan lebih banyak yang PPT daripada yang PPB. Nah, menurut saya, kalau indikasinya lebih banyak PPT daripada PPB, berarti ada yang salah. Artinya apa? Sebelum kita menyuruh orang lain untuk PPB, sebelum kita menyuruh orang lain untuk PPB, kita dulu, ya guru yang lebih dulu melaksanakan PPB, yaitu pola pikir bertumbuh. Barulah kita bisa mengimplementasikannya ke murid, ya, dengan cara memotivasi murid bagaimana belajar itu menyenangkan, belajar itu penuh dengan kesadaran, sehingga PPB dapat tercapai dalam pembelajaran. Terima kasih. Yuk, lanjut. Belum. PM siap ini. Ini intinya PM, cepat. Oke. Iya, singkat ya. Singkat ya, Bu. Oke, setelah ini kelompok yang lain silakan menempel, tapi tidak usah bacakan lagi Bapak Ibu ya, mengingat waktu kita. Oke, yuk, biar kita lanjut ke materi PM. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab dari nomor 5. Khusus bagi guru atau murid yang terdedikasi PTT, apa yang harus dilakukan agar bisa didorong menjadi PBB? Nah, yang saya lakukan yaitu berusaha belajar dengan memberikan bimbingan kepada murid agar siswa itu lebih optimis terhadap tantangan atau kesulitan yang telah dihadapi. Terima kasih. Oke, keren Bu, keren sekali. Silakan ditempel Bu, Wahyuni. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab nomor 4. Apa masalah yang sering terjadi di sekolah atau di kelas sebagai dampak dari PPT? Yang sering saya temui ketika di kelas yang pertama yaitu siswa kurang semangat belajar, kedua malas belajar, ketiga ngantuk udah jelas, kemudian siswa menjadi pasif, artinya hanya duduk dan mencatat, kemudian plus gagal fokus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Iya, silakan kelompok ini menempelkan hasilnya. Katanya Bu Poni harus ngomong, boleh Bu pegang minnya ya. Iya. Karena ternyata guru-guru kalau udah pegangnya lupa diri. Ya enggak Bu, enggak, semua nempel, semua aja nempel. Kelompok yang lain juga Bapak Ibu silakan ditempel hasilnya. Yuk, waktunya udah habis. Silakan ditempel. Tidak usah lagi dibacakan. Yuk, semua menempel. Oke, terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Apa yang harus dilakukan bila mana hasil pemetaan pola pikir menunjukkan lebih banyak yang PPT daripada yang PPB? Maka jawaban kami itu adalah membangun komunitas belajar. Dengan membangun komunitas belajar, berarti kita akan menyatukan pemikiran kita. Oke, yang selanjutnya permintaan kelompok nomor 5 katanya. Oke, ya. Nomor 5, khusus bagi guru atau murid yang terindikasi PPT, apa yang harus dilakukan agar bisa didorong menjadi PBB? Jawaban kami dari kelompok yaitu melakukan prosedur intervensi pola pikir. Di situ ada misalnya saat melihat ada murid yang mau menyerah, ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha. Selanjutnya lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PBB dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Wow, keren sekali jawaban kelompok 1. Ternyata jawabannya sangat luar biasa ya. Berarti baca modulnya ya. Iya, keren ya. Nah, betul. Yang lainnya Bapak Ibu silakan nempel, nggak usah lagi dibacakan ya. Silakan nempel aja Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi yang kedua PM. Yuk Bapak Ibu.
Ya, tempel aja. Tinggal ya, tempel aja, nggak usah dibacakan lagi. Nggak usah dibacakan lagi. Ya, nggak sempat lagi. Nggak, video aja deh. Nggak usah lagi foto-foto. Nih. Oke, Bapak Ibu, nanti silakan bisa foto. Yuk, semua nempel sambil asli sambil di video aja, nggak usah lagi foto. Semua Bapak Ibu silakan. Wah, ternyata kelompok-kelompoknya seru-seru ya. Iya, memang betul. Jawaban dari kelompok yang tadi. Iya, betul. Intervensi ya dari modul ya komunitas belajar. Jadi, iya. Ini masa namanya masa. Digital. Jadi memang ada pujian proses, ada pujian pribadi ya. Jadi yang betul itu adalah pujian proses. Proses nanti kamu hebat ya karena kamu sudah belajar. Bukan pujian pribadi. Kamu hebat karena kamu pintar gitu. Orangnya yang dipuji. Harus prosesnya. Oke, Bu Titi, kemana Ibu mau? Kesini aja lah sini. Kesini ya? Iya, ayo sini Bu. Oke, bagus sekali jawaban kelompok ini tadi. Betul Bapak Ibu. Jadi dari materi kita hari ini yang pertama ya, yaitu pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau di sekolah kita ini ya, di sekolah kita SMP 2 Beringin ini bisa kita sampaikan bahwasannya sudah hampir semua memiliki pola pikir bertumbuh ya. Nampak ketika kita misalnya hari ini lah melakukan workshop, semua berani tampil, semua maju, semua bawa laptop ya, semua mempersiapkan diri. Ketika ada masalah, ada hambatan, solusinya selalu ada. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mari dari mulai sekarang semakinlah pola pikir kita itu kita memiliki growth mindset Bapak Ibu ya. Nah, dan juga memang pujian itu Bapak Ibu ada dua ya, ada pujian proses, ada pujian pribadi seperti yang disampaikan kelompok ini tadi. Jadi ketika kita menemukan di kelas ada siswa yang memiliki pola pikir tetap, kita harus ubah dulu cara berpikirnya ya. Intervensi pola pikir tadi ya Bu Poni ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Kita intervensi pola pikirnya, kita arahkan dia sehingga dia memiliki pola pikir bertumbuh. Jadi kita dorong, kita motivasi Bapak Ibu. Dan ketika anak-anak melakukan sesuatu, kita memuji dia, ada pujian proses. Yang kita puji prosesnya. Kamu sangat kamu bisa juara 1 ya, karena selama ini kau rajin belajar, sudah terus belajar. Jadi prosesnya yang kita puji, bukan pribadinya begitu. Oke, demikianlah Bapak Ibu untuk materi kita yang pertama. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu buat semangatnya. Kita lanjut ke PM. Inilah dia Bapak Ibu. Kita sekarang berarti posisinya sekarang ini sudah growth mindset. Berarti mari kita menerima yang ini perubahan di dunia pendidikan saat ini. Ada namanya pembelajaran mendalam. Kita harus sepakat. Kita jangan menganggap ini sebagai serangan, jangan menganggap ini sebagai kita harus menganggap ini sebagai peluang atau inspirasi Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk PM boleh kita buka di modul yang sudah dibagikan. Nah, jadi sebenarnya PM itu apa? PM itu adalah pendekatan yang memuliakan. Memuliakan di sini berarti saling menghormati antara guru dengan siswa, murid, begitu ya. Memuliakan di sini adalah menghormati Bapak Ibu ya. Jadi nanti dia suasana belajarnya itu berkesedaran, bermakna dan menggembirakan. Itulah yang sering kita dengar prinsip. Inilah namanya. Kalau kalian pernah Bapak Ibu dengar istilah di TikTok atau di medsos di mana ada istilah 8334. Pernah dengar kan Bapak Ibu kan? Atau 3348 katanya. Nah, 8 itu apa? 8 itu adalah dimensi profil kelulusan. Nah, kalau dulu P5 ya Bapak Ibu ya. P5 ada berapa dulu profilnya? Ada 5. Nah, kalau sekarang 8. Itu dia, ada tambah 3 Bapak Ibu. Jadi 8, 3, 3, 4. 8 dimensi profil kelulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Tadi Bapak Ibu ini kelompok 1 namanya tadi apa? Praktik pedagogis. Inilah dia kerangka pembelajaran yang kita buat nama kelompok ini. Jadi praktik pedagogis itu nomor 1, baru yang kedua tadi lingkungan pembelajaran, yang ini tadi kemitraan
dan yang keempat adalah pemanfaatan digital. Itu adalah kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Itu nampaklah itu nanti di perencanaan pembelajaran atau RPP kita. Nah, jadi kerangka pembelajaran itu nanti itu nampak di RPP. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, jadi sekarang Bu namanya apa? Namanya modul atau apa? Jadi sekarang tidak ada yang baku. Boleh kita gunakan modul, boleh RPP, boleh perencanaan pembelajaran. Yang tidak boleh perencanaan pembelajaran mendalam. Itu tidak boleh, ya. Jadi pembelajaran mendalam itu terdapat di mana? Itu terdapat di urutan-urutan langkah-langkah RPP yang Bapak Ibu buat. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Jadi pembelajaran mendalamnya itu nampak ketika di RPP yang Bapak Ibu buat itu nampak di RPP itu nampaklah dia pembelajaran mendalam. Ingat Bapak Ibu, pembelajaran mendalam tadi apa? Itulah tadi 8, 3, 3, 4. Apa itu 8? 8 profil kelulusan. Nah, coba Bu buka apanya yang peta pikiran itu, pola petanya, peta konsep yang 8, 3, 3, 4 itu kan ada kan? Ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran mendalam itu tadi sudah kita sepakati ya, itu adalah pembelajaran yang memuliakan dengan prinsip pembelajaran 3, bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan. Itulah istilah bahasa Inggrisnya mendalam kan deep learning. Itu dia joyful learning, meaningful, dan mindful learning. Itu dia Bapak Ibu ya. Itulah prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Dengan 3 prinsip itu, maka nanti siswa diharapkan mendapat 3 pengalaman belajar. 3 pengalaman belajar itu apa? Bisa memahami, bisa mengaplikasi, bisa merefleksi. Nah, begitu. Nah, kemudian nanti itu, agar itu kita dapatkan, nampaklah itu di langkah-langkah kita belajar di dalam kelas. Langkah-langkahnya tadi apa? Itulah praktek pedagogis. Praktek pedagogis itu adalah ketika Bapak Ibu menerapkan model apa di dalam belajar, metodenya apa, apakah metode diskusi, itu praktek pedagogis maksudnya Bapak Ibu. Kemudian kemitraan belajar. Mitra belajar itu bisa guru, bisa siswa, bisa orang tua, bisa kita pergi ke industri atau kemana, atau misalnya ke pustu, itu kemitraan belajar. Nah, kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu lingkungan belajarnya yang nyaman, yang kondusif begitu ya. Kemudian juga pemanfaatan digital. Apalagi sekarang ini semua sudah digital. Jadi digital apa yang kita gunakan? Jadi itu nampaklah itu di RPP yang kita buat, ya. Baru